Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Wahyu Rahmani dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, dan saya akan membacakan hasil tugas perkembangan motorik. Konsep perkembangan motorik. Motorik sebagai istilah umum untuk sebagai bentuk perilaku gerak manusia, sedangkan psikomotorik khususnya digunakan pada dominan mengenai perkembangan manusia yang mencakup gerak manusia. Jadi, motorik ruang lingkupnya lebih luas daripada psikomotorik. Meskipun secara umum motorik sinonim digunakan dengan istilah gerak. Sebenarnya psikomotorik mengacu pada gerak-gerak yang dinamakan ahli gerakan elektronik dari pusat otot besar. Perkembangan merupakan istilah umum yang mengacu pada kemajuan dan kemunduran yang terjadi hingga akhir hayat. Pertumbuhan adalah aspek struktural dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan. Jadi, perkembangan meliputi semua aspek dari perilaku manusia dan sebagai hasil hanya dapat dipisahkan dalam periode usia. Dukungan pertumbuhan terhadap perkembangan sepanjang hidup merupakan suatu yang berarti. Oleh karena itu, perlunya mempelajari perkembangan motorik selama masih anak-anak. Perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dan lingkungannya. Pada manusia, perkembangan motorik merupakan perubahan kemampuan gerak dari bayi sampai dewasa yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan kemampuan gerak. Aspek perilaku dan perkembangan motorik saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan motorik merupakan sebuah bidang studi. Secara pasti, apa yang kita pelajari dalam perkembangan motorik sesungguhnya sesuai yang masih bersifat kontroversi ini mulai muncul sejak awal tahun 1974, di mana 6 orang ahli dalam bidang perkembangan motorik menemui apa yang disebut dengan menggambarkan fokus penelitian pada perkembangan motorik. Seorang pakar perkembangan motorik yaitu Kong dalam Pines tahun 1996 yang menjelaskan bahwa perkembangan motorik dapat didefinisikan sebagai perubahan kompetensi atau kemampuan gerak dari mulai masa bayi atau infanisi sampai dewasa adulthood, serta melibatkan berbagai aspek perilaku manusia. Kemampuan motorik dan aspek perilaku yang ada pada manusia ini mempengaruhi perkembangan motorik, dan perkembangan motorik itu
sendiri mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Akhirnya, pada tahun 1988, Robertson selanjutnya mengklarifikasi peranan dari para ahli perkembangan motorik melalui penjelasannya bahwa kita merupakan untuk meningkatkan pemahaman dalam 3 hal seperti berikut. Yang pertama, kita mencoba untuk memahami perilaku gerak atau motor behavior, apa yang terjadi dan mengapa hal itu terjadi. Yang kedua, kita berusaha untuk mengerti apa perilaku sekarang sama dengan perilaku sebelumnya dan mengapa. Yang ketiga, kita mencari tahu apa perilaku sekarang akan serupa dengan perilaku yang akan datang dan mengapa. Perbedaan, perkembangan, kematangan, dan pertumbuhan. Perkembangan mencakup kedua unsur yaitu kematangan dan pertumbuhan. Perkembangan merupakan istilah umum yang merujuk pada kemajuan dan kemunduran yang mesti hingga akhir hayat. Pertumbuhan merupakan aspek spiritual dari perkembangan, sedangkan kematangan berkaitan dengan perubahan fungsi pada perkembangan manusia. Mengukur pertumbuhan antropometri, cabang ilmu pertumbuhan manusia dan pengukuran tubuh manusia disebut juga dengan antropometri. Antropometri ini mengukur sebagai berikut. Yang pertama, tinggi badan. Yang kedua, berat badan. Yang ketiga, panjang bagian-bagian tubuh seperti mengukur langsung panjang betis. Yang keempat, luas badan atau komposisi badan seperti tulang, otot, organ, dan jaringan lain seperti daripada lemak. Keliling badan terdiri dari kepala, leher, pergelangan tangan, betis, paha, dan panggul. Mengukur kematangan. Yang pertama, kematangan adalah kemajuan yang lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang kedua, mengukur kematangan siswa lebih sering digunakan metode untuk menentukan usia kerangka atau skeletalage dengan sinar X. Yang ketiga, mengukur kematangan dengan melihat usia gigi atau dengan melihat ciri-ciri kelamin. Mengukur perkembangan motorik. Karena banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik seperti proses kelahiran, lingkungan fisik, aktivitas fisik, dan latihan secara teratur. Maka untuk mengatur perkembangan motorik ini dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Kita dapat mengukur keterampilan gerak dengan beberapa cara. Namun, ada 2 metode yang cukup penting dalam menilai keterampilan gerak pada siswa, yaitu metode
produk dengan metode proses. Metode produk merupakan pendekatan untuk mengukur hasil akhir, outcome, dan gerak tersebut dianalisis. Contoh pertama, seorang siswa merupakan keterampilan melempar bola, maka hasil pelemparan berupa gerak lemparan, cepat tidaknya lemparan, serta akurat tidaknya pelemparan. Hasil yang diraih siswa itu dikategorikan sebagai produk keterampilan. Metode proses merupakan pendekatan yang berorientasi pada proses dan menekankan pada gerak itu sendiri. Ini disebutkan sebagai pola gerak atau apa yang sering disebut dengan teknik. Dengan sedikit perbuatan pada teknik gerak. Contoh kedua, anak dengan tangan kanannya mengayuh sambil bergerak ke depan dengan melangkahkan kaki kanannya atau berforma sikap menangkap bola. Penelitian yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada proses biasanya memfokuskan pada performa teknik gerak, seperti anak yang mengupayakan untuk menerima bola secara akurat. Proses merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan gerak. Performa anak dalam menangkap bola, pendekatan yang berorientasi pada proses menganalisis anak dalam mengontrol bola. Prinsip perkembangan motorik yang pertama bertanggung pada perkembangan otot dan saraf. Yang kedua, belajar motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Yang ketiga, mengikuti pola yang diramalkan. Yang keempat, dimungkinkan menentukan norma perkembangan urutan perkembangan motorik. Yang keenam, perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Tujuan dan fungsi perkembangan motorik. Yang pertama, tujuan perkembangan motorik adalah mengkaji proses pertahapan kemampuan gerak. Apakah kemampuan gerak individu tersebut sudah sesuai dengan masanya? Fungsi perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar tertentu. Kualitatif gerak diterlihatkan dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas gerak yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dan perkembangan motorik secara konstan berinteraksi. Perkembangan kognitif lebih kuat bergantung pada kemampuan intelektual. Proses interaksi semacam ini nampak dapat di teori Piaget. Piaget dapat mengkategorikan perilaku ke dalam 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu yang pertama sensori motorik lahir sampai 2 tahun.
Preoperasional 2 tahun sampai 8 tahun. Yang ketiga, konkret operasional 8 tahun sampai 11 tahun. Formal operasional 11 tahun sampai 12 tahun. Baik, itulah hasil dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.